Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita mengawali permenungan kita pada hari ini dengan membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Lukas bab 7 ayat 1 sampai 10. Pada suatu ketika, setelah mengakhiri pengajarannya kepada orang banyak, masuklah Yesus ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang amat ia hargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta agar ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mohon pertolongannya. Katanya, "Sudah selayaknya engkau menolong dia, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Maka pergilah Yesus bersama mereka. Ketika Yesus tidak jauh lagi dari rumahnya, perwira itu menyuruh beberapa sahabatnya mengatakan kepada Yesus, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku merasa tidak layak menerima Tuan dalam rumahku. Sebab itu aku juga merasa tidak pantas datang sendiri mendapatkan Tuan. Tetapi katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Sebab aku pun seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang, 'Pergi,' maka ia pergi, atau kepada yang lain, 'Datanglah,' maka ia datang. Dan jika aku berkata kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia pun mengerjakannya." Mendengar itu, heranlah Yesus akan dia, sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikutinya. Ia berkata, "Aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar itu belum pernah kujumpai." Setelah orang-orang suruhan itu kembali ke rumah, mereka mendapati hamba yang sakit itu sudah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudari, para pencinta firman Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Dalam kehidupan kita, seringkali kita membangun relasi kehidupan berdasarkan pada status sosial yang melekat di dalam diri kita. Orang yang memiliki kedudukan yang tinggi tentu saja akan selalu berusaha untuk membangun relasi dengan mereka yang memiliki status sosial yang sama. Jarang kita melihat bahwa ada begitu banyak orang yang memiliki status sosial yang tinggi mau membangun relasi dengan pribadi yang lain yang memiliki status sosial yang lebih rendah.
Bahkan ada yang kurang memperhatikan mereka-mereka yang dikategorikan sebagai yang kecil dan yang terlupakan. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita melihat bagaimana seorang perwira yang sungguh-sungguh memperhatikan keberadaan hambanya. Di antara dua pribadi ini, tidak ada jarak yang memisahkan mereka. Sang perwira merasa bertanggung jawab dengan kehidupan hambanya. Ketika hambanya menderita sakit, ia menyuruh utusannya untuk menjumpai Tuhan, supaya Yesus boleh menjamah dan menyembuhkan hambanya itu. Yang menarik adalah bahwa ketika Tuhan beranjak menuju ke rumahnya, sang perwira katakan, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku merasa tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Sebab itu aku juga merasa tidak pantas. Tetapi katakanlah sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh." Mendengar kata-kata sang perwira ini, Yesus memberikan pujian, mengagumi iman yang dimiliki oleh sang perwira. Sehingga kepada orang banyak, Yesus katakan, "Aku berkata kepadamu, di Israel pun iman sebesar ini belum pernah ku jumpai." Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dari bacaan suci pada hari ini, ada beberapa poin yang perlu kita renungkan. Pertama, kita harus membangun relasi dengan siapa saja tanpa membedakan status sosial, seperti yang ditunjukkan oleh sang perwira ini. Yang kedua, kita harus memiliki iman, kepercayaan, keyakinan yang kuat seperti sang perwira. Dia percaya dan yakin bahwa Tuhan bisa melakukan karya mujizat yang luar biasa. Sehingga dia katakan, "Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku merasa tidak layak menerima Tuhan di rumahku." Ini adalah ungkapan kerendahan hati di hadapan yang ilahi. Lalu yang ketiga, kita harus memiliki sikap berbela rasa kepada sesama yang lain. Sebagaimana yang disampaikan juga oleh Rasul Paulus kepada Timotius, bahwa kita harus mendoakan semua orang supaya mereka juga memperoleh keselamatan. Bukan hanya untuk memperoleh keselamatan, supaya mereka membangun kehidupan di dalam kebaikan dan kebenaran. Semoga Tuhan selalu memberkati kita, agar kita bertumbuh, berkembang dalam iman kepadanya. Tuhan memberkati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.